Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang rasanya saya Lauren Agnes menjumpai Anda kembali. Pemirsa, 22 Oktober merupakan peringatan Hari Santri Nasional. Dan pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar rangkaian acara upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan, yang merupakan momen peneguhan perjuangan santri menjaga NKRI melalui fatwa resolusi jihad. Untuk upacara pada pagi hari ini sendiri pemirsa diikuti oleh kurang lebih 300 santri yang berasal dari sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu, jajaran Forkopimda, kemudian juga ASN dan juga masyarakat umum terlihat mengikuti rangkaian upacara yang diadakan pada hari ini. Saat ini di belakang saya sedang berlangsung adalah penampilan hadrah kolosal yang diikuti oleh kurang lebih 200 siswa yang berasal dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti secara lengkap jalannya upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 yang dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kekompakan melalui gerak suara dan tari dengan gerakan tangan ke atas yang melambangkan keesaan.
drum band dari Pondok Hidayatullah Al-Muhajirin Bangkalan yang dipersembahkan oleh 75 orang siswa. Ansor Drum Corps Al-Muhajirin dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Dusun Paserean Bawah, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, berdiri pada tahun 1995 oleh almarhum Kiai Haji Hamzah Amjad Munawir, dan pada saat ini dibina langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Kiai Haji Linul Kolbi Hamzah. Prestasi Ansor Drum Corps Al-Muhajirin: juara 1 Kejur Cup Bangkalan tahun 1996, 1997, 1998, dan juara 2 Blast Open Marching Band Competition tahun 2008 di Universitas Muhammadiyah 3 Malang, serta juara pertama Lomba Drum Band tingkat Jawa Timur di Geraha di Surabaya tahun 2011. Persembahan lagu pada hari Santi hari ini yang pertama Subhanul Waton, Mawar Hitam, Salam Rindu, dan Al-Ikhtirab. Selain prestasi di bidang lomba kejuaraan, ANDC Al-Muhajirin pernah aktif dalam kegiatan prestasi, tampil di kegiatan Parade Surya Senja di Gedung Geraha di Surabaya tahun 2011, sebagai korsik pada upacara bendera peringatan Harlah GP Ansor tahun 2012 yang dihadiri oleh pimpinan pusat GP Ansor Haji Nusron Wahid. Tampil di Jatim Expo Surabaya pada saat peringatan Harlah Ansor Nasional ke-79 tahun 2013 yang dihadiri oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada tahun 2017 menjadi korsik peringatan HUT TNI ke-72 di Makodim 0829 Bangkalan. Menjadi bintang tamu kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2017 di Gelora Delta Sidoarjo yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Kiai Haji Saifullah Yusuf, serta tampil di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Gubernur Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa Magister Sains pada peresmian Menara Masjid di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin Arosbaya, Kamis 13 Januari 2022.
Penampilan yang spektakuler tersebut merupakan persembahan drum band dari Pondok Hidayatullah Al-Muhajirin Bangkalan. Sebanyak 75 orang atau 75 siswa berprestasi menampilkan penampilan yang luar biasa dalam pra-acara upacara peringatan Hari Santri tahun 2022. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama inti acara pada pagi hari ini, yaitu adalah upacara peringatan Hari Santri tahun 2022. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, untuk inspektur upacara pada pagi hari ini adalah Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI. Kemudian untuk komandan upacara merupakan Bupati Pasuruan Haji M. Irsyad Yusuf SEMM, dan untuk perwira upacara sendiri merupakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Acara upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 yang disiarkan secara langsung oleh JTV ini merupakan persembahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tiupan sangkakala telah digaungkan pemirsa, itu artinya bahwa acara inti dari upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 akan segera dimulai.
Dap- Para peserta upacara sudah terlihat mulai memasuki lapangan upacara untuk Upacara pada peringatan hari ini sendiri. Hari Santri tahun Diikuti oleh kurang 2022 lebih 300 Provinsi santri yang Jawa berasal Timur dari sejumlah daerah segera yang ada di Jawa dimulai. Timur. Pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan siap. Gerak. Maju. Dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa, inilah sejumlah peserta upacara yang mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 yang bertempat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Para peserta upacara ini berasal dari Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang, kemudian dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya, Pondok Pesantren At-Tauhid Sido Resmo Wonokromo Surabaya, Pondok Pesantren Syekhona Moholil Demangan Bangkalan, Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik, Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Lebo Sidoarjo, Pondok Pesantren Wahid Hasim 1 Bangil Pasuruan, Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, dan juga Pondok Pesantren Sunan Derajat Pacirian Lamongan. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Wencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lentang. Depan. Gerak.
Istirahat di tempat. Gerak. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Para komandan barisan samping barisan. Barisan! Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, izinkan kami haturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu undangan, serta hadirin sekalian di Gedung Negara Gerahadi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022, kita bersama dapat hadir di halaman Gedung Negara Gerahadi guna mengikuti upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 Provinsi Jawa Timur yang kali ini mengambil tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Hadirin yang kami hormati, sebelum upacara dimulai, izinkan kami menyampaikan informasi tentang pejabat dan petugas upacara pada pagi hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa. Perwira Upacara, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto SE MPSDM. Sebagai pembaca doa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Husnul Marom, MHI. Komandan Upacara, Kepala Satuan Khusus Banser Tanggap Bencana Satkorwil Banser Jawa Timur, Bapak Wahyu Wuryari, STSE. Hadirin yang kami hormati, saat ini di halaman Gedung Negara Gerahadi telah berjajar dengan rapi pasukan upacara yang masing-masing sebagai berikut. 1 SST Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. 1 SST Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar Jombang. 1 SST Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. 1 SST Pondok Pesantren At-Tauhid Sidoresmo Wonokromo Surabaya. 1 SST Pondok Pesantren Sayona Muhammad Holil Demangan Bangkalan. 1 SST Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik. 1 SST Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Lebo Sidoarjo. 1 SST Pondok Pesantren Wahid Hasim 1 Bangil Pasuruan. 1 SST Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Dan 1 SST Pondok Pesantren Sunat Derajat Paciran Lamongan. Selanjutnya,
Petugas pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Saudara Alfian Ahsani dari Pondok Pesantren Al-Jihad Kota Surabaya. Petugas pembaca ikrar santri, Saudari Arinanda Nala Ikrimah dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Jombang. Petugas pembaca ayat suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 122, Juara 1, Tilawah Cacat Netra Putra pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Fatoni. Sedangkan pembaca sejarah singkat Hari Santri, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Subahar, MA. Petugas pengibar bendera, masing-masing adalah Saudara Haidir Bahrul Alam dari Pondok Pesantren Al-Yasini, Kabupaten Pasuruan, Saudara Heski Ferdinandani dari Pondok Pesantren Al-Mutakin, Kota Madiun, Saudari Verenia Helen Aureli dari Pondok Pesantren Tafiz Mukomin Amin, Kota Batu. Bapak, Ibu undangan, serta hadirin yang kami hormati, upacara pagi ini didukung oleh kelompok paduan suara Para Gita Al-Munjid Hoir Jombang dengan lagu-lagu persembahan antara lain Mars Subhanul Waton, Mars Hari Santri, lagu Sholawat Badar, lagu Sholawat Jibril, lagu Tanah Air, lagu Kisah Rasul, dan lagu Indonesia Pusaka. Hadirin, upacara pada pagi hari ini juga disemarakan oleh penampilan hadrah kolosal dari Ikatan Seni Hadrah Indonesia yang merupakan gabungan dari santri SMP, SMA, SMK, dan IAI, Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung, Pondok Pesantren Miftahul Aula, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Amsilati, dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hizbullah Malang. Penampilan drum band Gita Ansor Al-Muhajirin, Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Peserean Bawah Buduran Arosbaya Bangkalan, serta kirap trofi juara umum dan kafilah Jawa Timur pada MTQ tingkat nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, pada saat upacara berlangsung nanti akan kita ikuti bersama penganugerahan tanda kehormatan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Lencana Jerbasuki Mawabeo oleh Gubernur Jawa Timur untuk kategori emas yang akan disematkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MAG, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Dan untuk kategori perak akan disematkan kepada Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode 2017-2021 dan Bapak Muhammad Ghafirin SPD MPD, Sekretaris Wan Pesantren Wan Produk dan dosen UNUSA. Dan penyerahan sertifikat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Sholawat Badar dari Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kepada pencipta Sholawat Badar yang diterima oleh putra Bapak Kiai Haji Ali Mansur, yaitu Saudara Saiful Islam. Selanjutnya perlu mendapatkan perhatian kita bersama pada saat pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Kepada Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saat ini membawa alat komunikasi handphone demi khidmatnya pelaksanaan upacara, dimohon agar untuk sementara waktu nada dering handphone dikondisikan dalam posisi tidak bersuara atau silent selama upacara berlangsung. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama jalannya upacara pada pagi hari ini.
Gubernur Jawa Timur tiba di tempat upacara. Selanjutnya berkenan istirahat sejenak di mimbar undangan. Prosesi kirap dan penyambutan juara umum Kafilah Jawa Timur pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Jawa Timur, selamat pagi Indonesia, selamat Hari Santri Nasional ke-8. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita patut bersyukur dan bangga karena pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Ibu Gubernur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa telah memberikan prestasi yang luar biasa sebagai juara umum dalam event Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan tahun 2022 yang baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dalam sejarah MTQ tingkat nasional, dimulai tahun 68 sampai tahun 1971 yang bersifat festival, hanya selebrasi dan tidak ada kejuaraan. Dan setelah tahun 71 sampai sekarang diselenggarakan 2 tahun sekali dan kemudian diadakan berbagai lomba-lomba. Tahun 74 pertama kali Jawa Timur menjadi tuan rumah sekaligus sebagai juara umum. Dan tahun 1985 terulang kembali sebagai juara umum. Setelah itu tidak pernah lagi menjadi juara. Dan baru tahun ini, tahun 2022, kita meraih juara umum lagi. Selamat pada kafilah dari Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa, bahwa Provinsi Jawa Timur yang baru saja memperingati ulang tahun yang ke-77 telah mendapat anugerah sebagai juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Selanjutnya penyerahan Piala Juara Umum pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 oleh Ketua Rombongan Kafilah kepada Gubernur Jawa Timur. Untuk itu kepada Ketua Rombongan Kafilah Bapak Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid disilakan mengambil tempat. Berikutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk menerima piala atau trofi Piala Juara Umum pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022.
Penyerahan selesai, Gubernur Jawa Timur disilakan kembali ke tempat. Ketua Kafilah Rombongan disilakan kembali ke tempat. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh juara 1 Tilawah Cacat Netra Putra pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022, Bapak Muhammad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
Pembacaan sejarah singkat Hari Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Hari Santri. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober, tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Pertimbangan utama Hari Santri ditetapkan karena kiai dan para santri memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran kiai dan santri dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, maka pada tanggal 22 Oktober tersebut diperingati dengan merujuk pada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 oleh para kiai dan santri dari berbagai penjuru yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan dari serangan penjajah. Mengapa penetapan Hari Santri mengambil momentum resolusi jihad? Resolusi jihad adalah momentum bersejarah. Sejarah di mana para kiai dan santri meneguhkan komitmen bela negara, menjaga NKRI dari segala ancaman dan penjajahan sebagai bagian dari hubbul waton minal iman, sehingga semangat juang para kiai dan santri tidak akan pernah padam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-20, para santri mengawali gerakan melawan kolonialisme dengan membangun taswirul afkar, dengan membangun jaringan saudagar demi kemandirian ekonomi, Nahdlatul Tujjar, dan dengan menyemai cinta tanah air, Nahdlatul Wathon. Yang ketiganya itu menjadi embrio bagi kelahiran organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Pada masa penjajahan Jepang, kaum santri juga bergerak membela tanah air dengan membentuk barisan militer santri Hizbullah dan barisan militer kiai Sabilillah. Laskar Hizbullah dipimpin Ki Haji Zainul Arifin, Laskar Sabilillah dikomando oleh Kiai Haji Mashkur. Perjuangan barisan militer santri Hizbullah dan militer kiai Sabilillah terus berkobar mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi para kiai dan santri, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak serta-merta menghentikan ambisi tentara kolonial untuk kembali menjajah. Para kiai dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah terus bahu-membahu mengobarkan semangat jihad, semangat jerang, semangat juang, dan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan dan menjaga eksistensi NKRI. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945, para kiai dan santri seluruh Jawa Madura melakukan koordinasi untuk mengadakan rapat akbar di Surabaya. Hasilnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 akhirnya menjadi momentum bersejarah, khususnya ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyerukan fatwanya yang terkenal dengan resolusi jihad. Fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menjadi pembangkit api semangat kaum santri dan pemuda untuk terus berjuang
dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serbuan pasukan Nika di Surabaya yang puncaknya terkenal dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1945. Perjuangan kaum santri untuk kemerdekaan Indonesia, untuk mempertahankan eksistensi NKRI merupakan jihad sebagai manifestasi hubbul waton minal iman. Sehingga Hari Santri bukan hanya untuk santri, tapi untuk mereka yang memiliki semangat cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsanya, untuk mereka yang menghargai para pejuang dan pahlawan, dan untuk mereka yang mencintai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Hari Santri, kaum santri akan mengerti sumbangsih pini sepuh mereka kepada bangsanya. Generasi muda santri harus terinspirasi, meneguhkan komitmen menjaga NKRI. Alhamdulillah, selamat Hari Santri. Santri Jatim juara umum MTQ nasional. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Baru kita saksikan dan dengarkan bersama pemirsa, itu merupakan sejarah singkat mengenai Hari Santri. Dan jika dapat saya ceritakan kembali bahwa Hari Santri ini merupakan momentum untuk mengingat dan mengenang jasa para santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Untuk Hari Santri Nasional pada tahun ini mengambil tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Artinya tema tersebut menggambarkan peran santri dalam fase sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Acara yang disiarkan secara langsung ini merupakan persembahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Para undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Pengibaran bendera Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Petugas pengibar bendera sendiri yaitu diantaranya Verenia Helen Aureli yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Tahfidz Makomin Amin Kota Batu, kemudian juga Haidir Bahrul Alam dari Pondok Pesantren Al Iyasini Kabupaten Pasuruan, dan juga Heski Ferdinandani dari Pondok Pesantren Al Mutakin Kota Madiun. Masih banyak serangkaian acara yang akan kita ikuti dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Nanti juga akan dipersembahkan yaitu adalah Sholawat Badar dan juga Marsyabanul Waton dari 70 santri dari paduan suara para Gita Al-Mujid Khair Jombang dan juga merupakan pembina Bupati Jombang. Tidak hanya itu, penganugerahan penghargaan Satya Lencana Jer Basuki Mawabea juga akan kita ikuti bersama nanti. Dan di akhir acara juga nanti juga ada penyerahan penghargaan oleh Inspektur Upacara kepada santri berprestasi. Di antaranya adalah Dewi Yukanida, juara 1 MTQ Internasional The Holy Quran Competition of Kazan OIZ Youth Capital tahun 2022, cabang MHQ 30 juz yang diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 20 Mei 2020 di Kazan, Rusia, yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Bahlul Ulum Kedung Bajul, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kemudian juga diberikan penghargaan kepada pemenang lomba Santripreneur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Tak ketinggalan pula, nantinya Gubernur Jawa Timur juga akan melakukan penyerahan penghargaan dan juga bonus kepada Kafilah Jawa Timur pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan, yang Jawa Timur merupakan juara umum dalam kompetisi tersebut. Acara yang disiarkan secara langsung ini pemirsa merupakan persembahan secara langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta seraya mendoakan para pahlawan pejuang bangsa, terutama para ulama, santri,
dan syuhada pejuang bangsa. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demikian tadi merupakan seluruh rangkaian acara. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri. Maju. Jalan. Keluar kanan, maju. Jalan. Maju. Jalan. Dan pemirsa, demikian upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 yang secara langsung disiarkan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada tahun ini dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan, yang artinya ini merupakan momentum untuk mengenang bagaimana perjuangan para santri untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia dahulu, dan tentunya melalui momentum ini agar dapat menumbuhkan semangat baru bagi para santri saat ini untuk dapat meladani bagaimana semangat dan juga perjuangan para santri yang terdahulu. Demikian yang dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa. Saya Lauren Agnes dan juga tim yang bekerja mengucapkan selamat siang dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disunsullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila,